Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas Kingdom Plantae. Kingdom Plantae atau yang lebih dikenal dengan tumbuhan ialah salah satu organisme eukariotik multiseluler dengan dinding sel dan klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun yang berfungsi dalam proses fotosintesis sehingga tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri atau autotrof. Hal inilah yang menjadi pembedaan antara Kingdom Plantae dan Kingdom Animalia. Dalam Kingdom Plantae terbagi menjadi 3, yaitu Bryophyta atau tumbuhan lumut, Pteridophyta atau tumbuhan paku, dan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Kemudian ciri umum Plantae yaitu ada multiseluler, eukariotik, autotrof, klorofil, memiliki akar, batang, dan daun yang jelas atau kormus, dan dinding sel tersusun atas selulosa. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat Kingdom Plantae. Kingdom Plantae adalah organisme eukariotik multiseluler yang memiliki klorofil dan dinding sel. Terdapat sekitar 400.000 spesies dalam Kingdom Plantae. Pada rantai makanan Kingdom ini berperan sebagai produsen. Kingdom Plantae sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, mulai dari tumbuhan paku yang bermanfaat sebagai pupuk hijau pada tanaman padi, dapat dijadikan sebagai bahan sayur-sayuran, dapat dijadikan sebagai tanaman hias dan diproses sebagai obat luka. Selanjutnya kita akan membahas filum Bryophyta, yaitu tumbuhan lumut. Simak baik-baik video ini ya teman-teman. Bryophyta tidak mempunyai organ sejati seperti batang, akar atau daun, serta tidak mempunyai pembuluh angkut xilem dan floem. Bryophyta mempunyai suatu rhizoid kecil yang membuatnya dapat menempel di tanah. Bryophyta biasanya tumbuh di daerah yang lembab dan teduh. Bryophyta adalah sebuah tumbuhan peralihan antara tumbuhan berkormus atau kormophyta dengan tumbuhan bertalus atau talophyta. Sama halnya Pteridophyta, Bryophyta juga mengalami metagenesis dan mengalami suatu pergiliran keturunan. Dan selanjutnya filum Pteridophyta atau tumbuhan paku. Pteridophyta atau tumbuhan paku telah mempunyai jaringan pengangkut atau kormus dan organ sejati. Tumbuhan paku bereproduksi secara aseksual dengan spora. Tumbuhan ini mengalami metagenesis. Pada umumnya tumbuhan paku hidup di darat, terutama di daerah hutan hujan tropis. Tetapi ada beberapa jenis paku yang hidup mengapung di air. Dan yang terakhir adalah filum Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Istilah Spermatophyta berasal dari bahasa Yunani, yaitu sperma yang berarti biji dan phyton yang berarti tumbuhan. Biji merupakan hasil pembuahan antara benang sari dan putik di bunga serta menjadi cikal bakal dari individu baru. Spermatophyta dibagi menjadi 2 subdivisi, yaitu Angiospermae atau berbiji tertutup dan Gymnospermae atau berbiji terbuka. Spermatophyta hidup di darat dan beberapa hidup di air. Misalnya teratai. Spermatophyta memiliki batang, akar, dan daun sejati. Itulah tadi pembahasan tentang Kingdom Plantae, dan selanjutnya kita akan membahas tentang Kingdom Animalia. Kingdom Animalia merupakan kelompok makhluk hidup yang sangat beragam baik dari bentuk maupun ukuran. Adapun ciri-ciri dari kingdom ini sebagai berikut: bersel banyak atau multiseluler. Selnya bersifat eukariotik atau memiliki membran inti atau inti sel yang dibatasi oleh sistem membran. Berikut kita akan membahas ciri-ciri Kingdom Animalia. Ciri-ciri Kingdom Animalia yaitu bersel banyak atau multiseluler, selnya bersifat eukariotik atau memiliki membran inti atau inti sel yang dibatasi sistem membran, tidak memiliki dinding sel, tidak bisa menghasilkan makanan sendiri atau heterotrof, dapat bergerak secara aktif, umumnya bereproduksi secara seksual, memiliki bentuk tubuh dan organ yang bervariasi. Selanjutnya kita akan membahas klasifikasi Animalia. Berdasarkan tulang belakang yang dimilikinya, Kingdom Animalia terbagi menjadi 2 macam, yaitu invertebrata dan vertebrata.
Invertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Kelompok Animalia ini masih terbagi lagi menjadi beberapa filum seperti Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Selanjutnya kita akan membahas tentang vertebrata. Vertebrata merupakan subfilum dari filum Chordata. Ciri khusus yang dimiliki filum Chordata yaitu memiliki chorda dorsalis sebagai penguat rangka. Meskipun filum Chordata memiliki ciri khusus, namun dalam kelompok vertebrata juga terbagi menjadi beberapa kelas dengan ciri khasnya masing-masing. Berikut ini penjelasan mengenai kelas-kelas tersebut beserta dengan ciri-cirinya. Yang pertama yaitu kelas Pisces. Hidup di air, bernapas menggunakan insang, berdarah dingin karena suhu tubuhnya sesuai dengan lingkungan, memiliki sirip dan ekor untuk menentukan arah gerak dalam air dan menjaga keseimbangan tubuh, memiliki gelembung renang, memiliki gurat sisi, dan berkembang biak dengan bertelur. Dan yang kedua adalah kelas amfibi, hidup di darat dan di air. Pada saat masih larva dan berudu bernapas menggunakan insang, sedangkan pas dewasa bernapas menggunakan trakea. Bersifat darah dingin, memiliki membran nacititans di mata untuk menjaga agar bola mata tetap basah dan terlindungi saat ada di air. Berkembang biak dengan bertelur, mengalami pembuahan di luar tubuh betina, dan mengalami metamorfosis sempurna. Dan yang ketiga kelas reptilia, yaitu tubuh dilindungi kulit bersisik dan zat tanduk. Bernapas menggunakan paru-paru, berdarah dingin. Beberapa jenis berkembang biak dengan cara bertelur dan sebagian dengan cara bertelur melahirkan. Ada yang memiliki kaki, ada juga yang tidak. Pembuahan di dalam tubuh betina bergerak dengan cara melata. Dan yang keempat adalah kelas Aves, yaitu tubuh ditumbuhi bulu, tulang berongga, berdarah panas karena suhu tubuhnya tetap dan tidak terpengaruh dengan suhu lingkungan. Berkembang biak dengan cara bertelur, mengalami pembuahan di dalam tubuh betina, umumnya bisa terbang, namun ada juga yang tidak bisa terbang. Dan yang terakhir adalah kelas Mamalia, yaitu memiliki kelenjar susu, bernapas menggunakan paru-paru, berdarah panas, berkembang biak dengan cara melahirkan, namun ada juga yang bertelur. Pada permukaan tubuh terdapat rambut, umumnya hidup di darat, namun ada juga yang hidup di air. Itulah tadi penjelasan tentang Kingdom Plantae dan Kingdom Animalia. Terima kasih telah menonton video ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.